Namaku Ridwan. Kejadian ini aku alami saat aku menginap di rumah temanku beberapa bulan yang lalu. Ketika itu masanya liburan sekolah. Tidak banyak kegiatan yang kulakukan saat liburan. Bahkan aku pun tidak berlibur kemana-mana. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, main game, sampai akhirnya salah satu temanku mengajakku menginap di rumahnya. Ya, sambil seru-seruan push rank, main game bersama beberapa temanku yang lain. Ketika itu aku langsung mengiyakan ajakan dari temanku itu. Setelah maghrib kami berkumpul di rumah temanku. Kami mulai main game dan larut dalam keseruan permainan itu. Saking serunya, kami cukup berisik ketika main. Sampai orang tua temanku menegur kami dan menyuruh temanku itu untuk bermain di rumah pojok, katanya. Rumah pojok? Rumah pojok tuh apaan, bro? Temanku bilang ada satu rumah masih milik keluarga, cuma jarang dipakai, sudah tidak ditinggali. Dulu ditempati oleh almarhum tante dan omnya yang meninggal karena sakit. Rumah itu posisinya berada di pojok. Aku langsung mengajak temanku itu. Ya udahlah, yuk, go. Namun temanku agak ragu. Rumah itu sudah kosong hampir 7 tahun. Meskipun setiap sebulan sekali memang dibersihkan. Ya udah, yuk, kita di sana aja. Daripada di sini kasihan orang tua. Di sana mah mungkin agak bebas kita. Kalau agak berisik juga. Ayo, go. Kagok nih, 2 bintang lagi. Ayo. Akhirnya temanku pun mengiyakan dan kami menuju ke rumah pojok. Kami berjalan menuju ke rumah pojok itu. Di gang daerah sana, rumah-rumahnya memang masih keluarga atau saudara temanku. Jadi semua kenal dengan temanku itu. Sebut saja namanya Aldi. Sampailah kami di rumah pojok. Rumah yang memang posisinya paling pojok. Tusuk sate dan jalan buntu. Tidak ada akses kemana-mana lagi. Rumahnya terlihat gelap. Aldi membuka pintu yang kuncinya sudah dia bawa dari rumah. Ketika pintu dibuka, Aldi tidak langsung masuk. Nah, apa, Dik? Masuk aja. Gimana lampu-lampunya, biar gue nyalain deh. Aku langsung masuk dan mencari saklar lampu dan menyalakan lampunya. Ketika lampu dinyalakan, suasana menjadi terang. Tapi entah kenapa, bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding begitu lampu dinyalakan. Aldi pun terlihat melamun.
Dan perlahan dia mulai masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Wajah temanku itu terlihat masih murung. Entah kenapa. Aku berusaha mencairkan suasana dan mengajak teman-temanku untuk bermain lagi. Tak lama, kami mulai bermain. Ketika itu sudah lewat jam 9 malam. Untungnya ketika sudah mulai bermain, suasana menjadi lebih cair dan hangat. Temanku itu sudah tidak murung lagi, fokus bermain game, dan kami pun bercanda kembali. Kami berteriak, tertawa yang tidak terelakkan karena larut dalam permainan game itu. Awas. Itu sayang pisan itu nih. Sok pus. Nah itu tuh. Ya. Sampai di tengah permainan, aku ingin buang air kecil. Aku tanya pada temanku di mana toiletnya. Dia menunjuk ke salah satu pintu. Aku bergegas ke sana dan terlihat toiletnya sudah sangat lama tidak dipakai. Aku mengecek air, keran, dan kunyalakan. Dan ternyata airnya masih menyala. Aku tutup pintu kamar mandi. Aku buang air kecil. Dan setelah selesai menyiramnya, tiba-tiba lampu mati. Refleks aku keluar dari kamar mandi. Dan ketika keluar, seluruh ruangan kini mati. Aku berjalan kembali ke ruang tamu. Tapi, ruang tamunya di mana? Dulu, rasanya jarak dari ruang tamu ke kamar mandi nggak jauh. Kok sekarang ada lorong? Kamarnya kok jadi lebih banyak ya? Aku coba berjalan mengitarinya. Tapi kenapa ruang tamunya nggak ketemu? Aku kembali lagi ke kamar mandi. Kulihat saat itu rumah ini terasa berbeda dari sebelumnya. Kamarnya jadi terasa lebih banyak. Kenapa jadi ada lorong lain dan ini kok beda ya? Aku berjalan lagi menyusuri lorong itu. Kulihat ada dapur. Aku buka pintu yang itu, kamar. Buka pintu yang lainnya, kamar yang berbeda. Aku buka lagi, ada gudang. Tapi ketika aku susuri lorongnya, aku malah kembali lagi ke dekat kamar mandi. Dan saat itu kondisi gelap. Bulu kuduku mulai berdiri merinding. Aku sadar aku hanya berputar-putar saja di sana. Bro, barudak, hei. Aku mulai panik. Aku berlari kali ini.
mengitari lorong itu, tapi aku tidak menemukan jalan lain. Hanya terus berputar-putar saja di sana. Aku lihat ada sebuah jendela di kamar itu dan aku buka jendelanya. Dan ketika aku lihat keluar, loh, kok hutan? Ini di mana? Dan langit ketika itu kulihat berwarna jingga, seperti sore hari menjelang maghrib. Aku urungkan niatku untuk keluar dari jendela. Aku kembali lagi masuk ke dalam. Aku berteriak-teriak memanggil teman-temanku, tapi aku tak bisa keluar. Aku kembali lagi ke dalam kamar mandi. Ku tutup pintunya, lalu aku buka lagi. Keluar dari sana masih berada di lokasi yang itu. Tak bisa keluar dan tidak bisa menemukan ruang tamu di mana teman-temanku tadi ada di sana. Pintu depan rumah ini hilang. Dan tiba-tiba terdengar suara seperti suara bergeram, entah suara hewan atau apa, aku tidak mengerti. Tapi suaranya sangat berat dan menyeramkan. Suaranya berasal dari atas kepalaku. Dan ketika aku menengadah melihat ke atas, langit-langit rumah ini nampak sangat tinggi. Dan di ujungnya kulihat sebuah mata merah dengan makhluk hitam tinggi berbulu, dengan taring yang panjang menyeringai. Lidahnya menjulur keluar. Dan suara menggeram itu berasal dari sosok besar itu. Aku menunduk, menutup mata dan telingaku, sampai aku mendengar ada suara orang yang sedang mengaji. Aku ikuti suara itu. Tak lama aku melihat sebuah cahaya terang, dan aku menuju ke sana. Ketika aku melangkah, aku kembali berada di kamar mandi itu. Aku lalu keluar dari kamar mandi dan kulihat sudah ramai banyak orang di sana. Ada temanku dan saudara-saudaranya. Mereka langsung melihatku dan membawaku langsung keluar dari rumah itu. Singkat cerita, aku pun diceritakan bahwa malam itu aku hilang. Temanku mencariku, tapi tidak ada. Lalu mereka memanggil saudara-saudaranya untuk membantu mencariku yang hilang di rumah itu. Kejadian ini pernah terjadi pada temanku Aldi ketika masih kecil. Ada rasa trauma ketika dia kembali ke rumah pojok itu. Konon ada satu makhluk tinggi besar yang memang jadi penunggu di sana. Dulunya ada pohon beringin yang ditebang dan dijadikan rumah oleh tante dan om temanku itu. Setelah rumah itu jadi, syukuran sering dilakukan.
Namun ketika tinggal di rumah itu, tante dan omnya mendadak sering sakit-sakitan. Bahkan bisnisnya menjadi drop, jatuh. Entah ada hubungannya atau tidak dengan sosok penunggu yang di sana. Yang jelas, malam itu buatku sangat tidak masuk akal. Karena aku ditemukan di jam 5 pagi dan telah hilang dari jam 10 malam, hanya di rumah itu. Sedang aku hanya berputar-putar di sana, bahkan tidak sampai 1 jam. Bulu kuduku merinding tak henti-hentinya. Aku pun didoakan dibersihkan oleh saudara temanku yang memang mengerti hal-hal seperti itu. Mungkin sosok di sana merasa terganggu dengan tingkahku yang masuk tanpa sopan santun. Meskipun rumah itu kosong, tapi mungkin di sisi yang lain ada yang tinggal di sana.